good hot. Thank you for joining this video. This time I will discussion about data, population, sample, data presentation, tables, and diagram. Let's check out together. Data, populasi, sampel, penyajian data, tabel, dan diagram. Dasar statistik. Data. Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau direkam dalam berbagai bentuk, seperti angka, teks, atau gambar. Data merupakan bahan mentah yang digunakan dalam analisis statistik. Dalam konteks ini, kita akan memahami definisi data dan mengidentifikasi dua jenis data utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau elemen yang menjadi fokus analisis statistik. Misalnya, jika Anda melakukan penelitian tentang produk sebuah kota, populasi akan mencakup semua produk kota tersebut. Bab ini akan menjelaskan konsep populasi dan mengapa pemahaman tentang populasi penting dalam statistik. Yang ketiga, sampel. Sampel adalah subset atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel adalah langkah penting dalam statistik karena seringkali tidak praktis atau ekonomi untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Bab ini akan membahas definisi sampel dan menggarisbawahi pentingnya pengambilan sampel yang baik untuk mendapatkan hasil statistik yang dapat dipercaya. Yang keempat, penyajian data. Penyajian data melibatkan cara mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami. Dalam bab ini, kita akan mempelajari penggunaan tabel dan diagram sebagai alat utama dalam penyajian data. Jenis-jenis diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis akan dijelaskan. Penyajian data yang baik akan sangat penting dalam menyampaikan hasil analisis statistik kepada orang lain. Jenis data. Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data ini merujuk pada data yang bersifat deskriptif atau kualitatif. Ini berarti data kualitatif menggambarkan karakteristik atau atribut tertentu dan biasanya tidak dapat diukur dalam angka. Contoh data kualitatif termasuk jenis kelamin, warna mata, merek ordinal, merek produk, atau status pernikahan. Data kualitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal hanya mengkategorikan elemen dalam kategori tanpa urutan, sedangkan data ordinal mengurutkan elemen dalam kategori dengan tingkat atau tingkat relatif. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam bentuk angka dan dapat diperlakukan dalam operasi matematis. Data ini memberikan informasi tentang banyak atau seberapa banyak. Data kuantitatif dibagi menjadi data interval dan data rasio. Data interval memiliki 0 yang bukan 0 mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan-perbandingannya. Sementara data rasio memiliki 0 mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan-perbandingan yang lebih berarti, seperti data tinggi, berat badan, atau umur. Pentingnya populasi dan sampel. Populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen yang menjadi fokus dalam studi statistik. Dan pemahaman tentang populasi adalah landasan untuk membuat generalisasi yang kuat dan dapat diandalkan tentang karakteristik atau fenomena yang ada dalam populasi tersebut. Namun, seringkali mengumpulkan data dari seluruh populasi menjadi tidak praktis atau mahal. Inilah saat pentingnya sampel menjadi jelas. Sampel yang merupakan subset dari populasi memungkinkan kita untuk mengambil representasi yang cukup untuk analisis statistik dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Namun, penting untuk memilih sampel dengan bijak, sehingga sampel yang digunakan mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Sampel yang baik membantu mengurangi bias dan kesalahan dalam analisis statistik, sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut dapat digeneralisasi ke seluruh populasi dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel.
Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sekelompok elemen atau individu dari populasi yang akan digunakan untuk mewakili seluruh populasi. Ini adalah tahap penting dalam analisis statistik, dan prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti menentukan ukuran sampel yang diperlukan, memilih teknik pengambilan sampel, dan pengumpulan data dari sampel. Proses ini perlu dilakukan secara hati-hati dan tepat. Contoh teknik pengambilan sampel. Sampel acak sederhana. Dalam metode ini, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel berstrata. Populasi dibagi menjadi beberapa strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Sampel berkelompok. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan satu atau beberapa kelompok dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Penyajian data. Penggunaan tabel dan diagram dalam statistik. Penyajian data adalah cara untuk mengorganisir dan mengkomunikasikan data dengan cara yang mudah dipahami. Dalam statistik, tabel adalah tata letak berbasis teks yang digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom, sementara diagram adalah representasi visual data. Penyajian data. Jenis-jenis diagram. Dalam bab ini, Anda akan memahami berbagai jenis diagram yang umum digunakan dalam statistik, termasuk yang pertama diagram batang atau bar chart. Digunakan untuk menggambarkan data kualitatif atau kuantitatif dalam bentuk batang atau kolom vertikal. Ini membantu membandingkan data di antara kategori atau grup. Diagram lingkaran atau pie chart digunakan untuk menggambarkan proporsi data sebagai bagian dari keseluruhan. Cocok untuk data kualitatif yang memiliki kategori eksklusif. Yang ketiga, diagram garis, line chart, digunakan untuk menggambarkan tren perubahan data seiring waktu, berguna untuk data kuantitatif yang terhubung. Mengapa penyajian data penting? Penyajian data yang efektif membantu audiens untuk lebih mudah memahami dan menafsirkan informasi. Ini juga membantu dalam merangkum data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Dalam konteks statistik, penyajian data yang baik juga membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan pandangan yang jelas dan visual tentang informasi statistik. Jenis data. Data nominal. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengelompokkan elemen dalam kategori yang berbeda tanpa adanya urutan atau ranking tertentu. Contoh data nominal adalah jenis kelamin pria, wanita, warna mata, biru, coklat atau hijau, atau merek mobil, contohnya Toyota, Honda, atau Ford. Data nominal tidak memiliki urutan yang intrinsik dan hanya digunakan untuk mengelompokkan. Data ordinal. Data ordinal menggolongkan elemen dalam kategori dengan urutan atau ranking tertentu, tetapi perbedaan antara kategori tersebut tidak memiliki arti angka yang konstan. Contoh data ordinal adalah tingkat kepuasan, seperti sangat puas, puas, atau tidak puas. Atau kelas sosial, seperti tinggi, menengah, dan rendah. Meskipun ada urutan, selisih antara kategori-kategori ini tidak memiliki interpretasi yang baku. Data interval. Data interval adalah jenis data yang memiliki urutan dan selisih antara nilai memiliki arti atau memiliki arti angka yang konstan. Selisih antara nilai-nilai ini memiliki interpretasi yang baku, tetapi tidak ada nilai nol yang benar-benar nol mutlak. Contoh data interval adalah suhu dalam derajat Celcius, di mana selisih antara 10 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius adalah sama dengan selisih antara 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Tetapi nilai 0 tidak berarti tidak ada suhu sama sekali. Data rasio. Data rasio adalah jenis data yang memiliki urutan, selisih antar nilai dengan interpretasi yang baku, dan nilai 0 yang merupakan nol mutlak. Dalam data rasio, nilai 0 berarti tidak ada sesuatu yang diukur. Contoh data rasio adalah tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, atau umur.
Dalam kasus ini, nilai 0 berarti tidak ada tinggi badan, berat badan, atau umur sama sekali. Kesimpulannya, data adalah inti dari segala hal dan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar, seperti jenis data, pengambilan sampel, dan penyajian data adalah kunci untuk membuat keputusan yang baik dan menganalisis dunia yang semakin diperkaya dengan data. Dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan data, pemahaman yang mendalam tentang data memberi kita keunggulan dalam mengidentifikasi tren, memahami pola, dan membuat prediksi yang lebih baik. Dengan kesadaran tentang jenis data yang kita hadapi, kita dapat memilih alat analisis yang sesuai dengan memanfaatkan data sebaik mungkin. Semua ini mengilhami kita untuk terus belajar dan menggali lebih dalam analisis statistik, karena kemampuan ini memiliki implikasi yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.